Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama Speaking Jawa, channel belajar bahasa Jawa Ngoko untuk pemula. Dalam video ini saya akan berbagi kosakata bahasa Jawa tentang musim. Seperti yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia, musim hanya terbagi dua menurut iklim, dikenal dengan musim hujan dan kemarau. Nah, lain halnya dengan bahasa Jawa. Masyarakat Jawa membagi lagi musim berdasarkan situasi dan kondisi tertentu di dalam kedua iklim tersebut yang dinamakan dengan mongso. Nah, misalkan musim kemarau dan hujan, di dalamnya terdapat situasi-situasi alam yang ajak. Nah, itu diberi nama lagi oleh masyarakat Jawa. Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pemula yang sedang belajar bahasa Jawa. Yang pertama ada mongso ketiga. Mangsa itu musim ya teman-teman ya. Mongso bacanya. Mongso ketiga. Ketiga digunakan untuk menyebut musim kemarau. Nah, kemarau itu dalam bahasa Jawanya adalah ketiga. Nah, yang kedua ada mongso bediding. Jadi bediding ini untuk menyebut periode pertengahan musim kemarau dengan ciri suhu udara dan angin sangat dingin pada malam hari dan menjelang subuh, tapi jika siang sangat panas sekali. Jadi ada pertengahan di musim kemarau itu teman-teman, angin yang sangat dingin itu berada pada mongso bediding. Jadi bediding itu untuk menyebut periode pertengahan musim kemarau tadi ya teman-teman ya. Mongso labuh digunakan untuk menyebut peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, dengan ciri alam, tumbuhan sudah mulai tumbuh kembali. Kemudian mongso rendeng. Nah, rendeng ini kalau dalam bahasa Indonesia yaitu musim hujan. Rendeng untuk menyebut musim hujan dengan intensitas tinggi, biasanya terjadi di bulan Desember hingga Februari. Nah, ini rendeng ya teman-teman ya. Mongso panen, yaitu digunakan untuk menyebut periode waktu saat masuk musim panen padi. Mongso mareng, penghujung musim hujan yang akan berakhir dan menuju musim kemarau. Jadi istilahnya ini pancaroba teman-teman. Di ujung musim hujan dan akan masuk pada musim kemarau. Kemudian ada lagi mongso paceklek. Nah, ini kondisi di dalam musim kemarau ya teman-teman ya. Jadi kondisinya kemarau panjang berakibat susah mencari nafkah, susah mencari bahan pangan. Itu dinamakan dengan mongso paceklek. Kemudian ada lagi mongso pailan. Ini hampir mirip ya teman-teman dengan mongso paceklek tadi, yaitu kondisi kemarau panjang dan susah bahan pangan, bahan makanan mahal, sedangkan pendapatan masyarakat sedikit. Itu dinamakan mongso pailan. Kemudian ada lagi pagebluk. Nah, ini digunakan untuk menyebut periode musim di mana terdapat wabah penyakit dengan ciri banyak orang sakit dan menderita. Ada lagi pagering, kondisi musim di mana banyak orang menderita sakit. Sama ya teman-teman dengan pagebluk tadi. Yuk kita mulai lagi dari awal teman-teman biar teman-teman hafal. Mongso ketiga. Ketiga itu kemarau. Bediding. Bediding itu untuk menyebut periode pertengahan musim kemarau dengan ciri suhu udara dan angin sangat dingin pada malam hari sampai menjelang subuh ya.
Tapi kalau siang sangat panas sekali, itu mangsa bediding. Labuh yaitu periode musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, dengan ciri alam tumbuhan sudah mulai tumbuh kembali. Kemudian rendeng untuk menyebut musim hujan. Jadi musim hujan itu rendeng. Mangsa panen digunakan untuk menyebut periode waktu saat masuk musim panen padi. Mangsa mareng penghujung musim hujan yang akan berakhir dan menuju musim kemarau atau pancaroba. Mangsa paceklik kondisi kemarau panjang berakibat susah mencari nafkah, susah mencari bahan pangan. Pailan kondisi kemarau panjang dan susah bahan pangan, bahan makanan mahal, sedangkan pendapatan masyarakat sedikit. Pagebluk periode musim di mana terdapat wabah penyakit, banyak orang sakit dan menderita. Nah, seperti musim corona kemarin teman-teman ya, itu namanya kalau di Jawa adalah mangsa pagebluk. Pagering sama dengan pagebluk, kondisi musim di mana banyak orang menderita sakit. Nah, jadi kalau ada dalam bahasa Indonesia, musim itu hanya ada musim kemarau atau ketiga dan musim penghujan atau mangsa rendeng. Tapi masyarakat Jawa membagi musim berdasarkan kondisi-kondisi alam tertentu ya teman-teman, sehingga dikenal banyak mangsa di dalam bahasa Jawa. Nah, demikian video tentang mangsa atau musim, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang sedang belajar bahasa Jawa ngoko dan pemula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.